Selamat pagi semuanya. Jujur saya tidak terlalu bisa memeriksa tugas yang kalian kumpul di Google Drive. Kemarin teler banget karena macetnya luar biasa Palembang kemarin ya. Ampun, pertama kan saya rumahnya di dekat Bukit Cikuntang arah Sultan itu sudah selesai hidup saya di situ. Ini 2 jam. Kemarin pulang dari Indralaya juga terpaksa harus mampir ke rumah mertua, nggak bisa langsung pulang, agak malam baru bisa balik masuk ke rumah. Jadi mohon maaf tidak terlalu detail membaca apa yang coba kalian kumpulkan, tapi pagi ini kita coba bahas apa itu utilitas, apa itu firmitas, apa itu venustas dari kacamata Vitruvius. Kenapa saya menekankan dari kacamata Vitruvius, terutama nanti utilitas. Utilitas itu kaitannya, kalau kalian browsing atau kalian coba googling nama utilitas, nanti keluarnya justru isinya pipa, isinya perkabelan, mechanical electrical. Jadi itu juga disebut utilitas bangunan, utility. Jadi perangkat-perangkat yang menunjang sebuah bangunan, terutama untuk bangunan yang cukup kompleks. Di rumah tinggal juga ada utilitasnya, utilitas pemipaan air bersih, air kotor, kotoran dan segala macam, kaitannya dengan sapi tank nanti. Itu nanti di semester berikutnya, saya nggak tahu apakah di semester 3 atau di semester 4 kalian akan mendapatkan utilitas yang kaitannya dengan perangkat-perangkat yang menunjang bangunan. Oke, tapi di sini ketika kalian mengerjakan utilitas, pemahamannya apa? Fungsi bangunan. Fungsi dalam arti apa? Ini nanti kaitannya dengan tugas berikutnya kan? Fungsi dan bentuk. Apa sih fungsi itu? Apa fungsi bangunan? Kegunaan bangunan. Jadi kegunaan. Ada aktivitas yang istilahnya di arsitektur itu ada wadah aktivitas. Jadi ada aktivitas manusia yang perlu diwadahi. Itu yang kemudian menjadi fungsi, menjadi utilitas di pemahaman Vitruvius. Firmitas kaitannya dengan struktur. Kenapa ada firmitas? Supaya bangunan itu kokoh, supaya bangunan itu berdiri, supaya keamanan ketika melakukan aktivitas di ruang tersebut terjamin. Ini menarik ya, yang terakhir, venustas. Kenapa sih perlu ada venustas? Ya, yang disebut indah kenapa? Nilai estetika. Ada yang lain? Ketika dilihat menarik, apa yang dilihat. Tapi apakah semua bangunan harus menarik? Ketika bangunan tidak, kenapa tidak? Ini udah langsung kita pertama. Kenapa? Jadi tidak harus yang dilihat indah, nanti karena kaitannya panjang urusannya dengan filsafat keindahan dan segala macam. Tapi ketika bangunan itu berguna, ketika bangunan itu berfungsi dengan semestinya, memunculkan kenyamanan ketika melakukan aktivitas, itu termasuk dalam ruang lingkup venustas secara kualitas, estetik quality. Tidak hanya bentuknya saja, jadi jangan kepleset ke bentuk, tapi juga ketika memberi kenyamanan, memberi kebetahan ketika melakukan aktivitas di dalam bangunan. Kalau kita lihat, ketika hanya memikirkan fungsi dan kekuatan, saya memunculkan hanggar pesawat. Hanggar pesawat itu cukup kokoh dan punya fungsi tertentu. Keindahannya urusan kesekian, nggak terlalu dipentingkan. Yang penting dia bisa
mewadai, melingkupi sebuah pesawat. Ini kebetulan pesawat tempur aja. Kemarin cari pesawat Boeing yang paling besar juga gambarnya nggak terlalu menarik gitu. Tapi ini menarik karena hanggarnya dan ada pesawatnya. Yang penting itu. Jadi hanya mengutamakan firmitas dan utilitas. Lalu ketika firmitas dan venustas, jadi hanya kekokohan dan keindahan, munculnya ini sculpture. Ini sculpture yang dibuat Santiago Calatrava. Santiago Calatrava itu seorang arsitek yang juga seniman, yang juga ahli struktur. Jadi itu seorang arsitek yang menurut saya paling lengkap gitu. Dia memang belajar struktur, kemudian dia pematung, jadi seniman patung, dan dia seorang arsitek. Salah satu sculpture-nya adalah yang dibuat itu. Banyak banget, itu beberapa contohnya. Kemudian ketika hanya fungsi dan venustas, munculnya ini rumah terbalik yang biasa terjadi di timpak, di wahana-wahana di taman bermain, tempat berkumpul. Ini kebetulan yang ada di Brasil, ada yang meniru yang di Jatim Park dan segala macam. Tapi hanya mengandalkan ini. Oke, fungsi untuk orang senang-senang aja. Tapi kekuatan segala macam nggak terlalu terpikirkan, bahkan di jungkir balik. Itu kurang lebih itu. Tapi kemudian kita coba lihat di pertemuan kali ini, saya mencoba memfokuskan bagaimana sebuah struktur itu bisa dinyatakan indah. Bagaimana sebuah struktur itu bisa menjadi keindahan tersendiri. Ini karyanya Santiago Calatrava, jadi kalian bisa lihat, dan banyak sekali karya-karyanya yang mengeksplor struktur. Jadi ketika struktur itu dipegang oleh seorang arsitek, maka struktur itu tidak hanya sekedar kokoh, tapi juga ada beauty-nya. Ini yang coba dilihat dari tokoh-tokoh yang kalian sudah kumpulkan. Yang pertama ini FC Laban dengan Masjid Istiqlalnya. Keindahan struktural di Masjid Istiqlal ini muncul di Kubah. Kubahnya itu sebuah karya yang cukup spesial karena pakai struktur beton. Saingannya adalah gedung MPR, DPR gitu. Jadi perhitungan strukturnya juga cukup rumit dan tersendiri. Plus juga ekspor betonnya, karena Silaban memang fokus pada penggunaan beton. Dan kenapa memilih beton? Karena dia memandang bahwa material beton bertulang itu adalah material yang jangka panjang, low maintenance, maintenance-nya tidak terlalu rumit, sehingga dia mengharapkan bangunan-bangunan yang dirancangnya dan bangunan-bangunan yang dibangun itu bisa bertahan cukup lama. Jadi pemilihan beton, pemilihan bentuknya itu benar-benar dieksplor oleh Silaban. Ada beberapa titik bahkan betonnya itu cukup tipis dan bentangnya cukup lebar untuk mengakomodasi tripisan. Kemudian ini kenapa betonnya di model sirip, ini kaitannya juga dengan tropis. Dia membuat sirip-sirip ini supaya sinar matahari masuk, tapi panasnya enggak. Karena di sini masih ada selasar lagi, baru ada ruang sholatnya gitu. Ini beberapa gambarnya, gambar tangan, benar-benar gambar tangan, perspektif dan potongannya, dan ini gambar kubah. Jadi menurut saya di sini bagaimana eksplorasi Silaban terhadap material beton bertulang luar biasa maju di zamannya. Sekarang sudah teknologi beton bertulang sudah sangat maju. Oke, Shoban. Saya tidak mengambil contoh yang kalian tim ajukan, tapi saya mengajukan yang ini, hotel di Berlin, dan modelnya jauh ke depan. Nanti kaitannya dengan punyanya si Koolhaas juga. Jadi ada
ada beberapa konstruksi yang kayaknya nggak masuk akal gitu. Dia nyosor cantilever, istilahnya punya struktural itu cantilever yang cukup panjang, materialnya juga material yang bisa bercermin sehingga orang berdiri di bawah bisa melihat bagian atas segala macam. Tapi logika strukturalnya menarik. Dia bisa maju sedemikian jauh karena di bagian bawah juga penopangnya cukup memungkinkan untuk gitu. Jadi nggak mungkin ke depan karena sudah ada ganjilnya. Ini sama juga dengan logika yang di Kohlhaas juga seperti itu. Ini buat saya eksplorasi strukturalnya sehingga memunculkan bangunan yang tidak biasa seperti tadi. Secara visual tidak biasa mengakibatkan bangunan ini cukup indah. Jadi kalau dilihat di bagian bawah itu biasa banget kan, batu kayak bata biasa. Saya nggak tahu apa materialnya seperti apa, tapi bata biasa. Tapi yang bagian atas dibuat sangat bersinar, mengkilat, bahkan bisa bercermin dan menjorok jauh ke depan. Keindahan secara struktural. Kemudian ini karya WTC di WTC dan pada zamannya luar biasa karena dia pakai sistem struktur serubung. Jadi baja semua dan dirangkai seperti ini. Ini gambar tangannya, ini gambar tangan itu dan tim model strukturnya ini. Terus ada ke bagian atas model pakai baja dan dipasang satu persatu. Diklaim bagian tengah ini nanti bagian core-nya, inti dari bangunan. Istilah-istilah yang mungkin sekarang kalian tidak terlalu paham nanti, tapi silakan diingat, nanti akan keluar di beberapa mata kuliah di semester berikutnya. Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa ada keindahan tersendiri ketika bicara struktural. Struktur tidak hanya sekedar kaku, tapi juga ketika di tangan seorang arsitek maka punya kesempatan untuk menjadi sesuatu yang indah. Pada masa itu harus di crane, kemudian dipasang, dibaut, naik lagi. Oke, karya berikutnya, karya Ridwan Kamil, kayaknya biasa strukturnya, tapi yang buat saya menjadi menarik bukan secara struktur bangunan keseluruhan, tapi justru detail. Bagaimana sih botol ini diikat? Bagaimana botol ini ditempatkan dan efeknya terhadap sebuah ruangan? Buat saya itu sebuah keindahan tersendiri. Artinya botol ini disusun, kemudian di-plan. Saya cari gambar detailnya yang seperti ini kok ya nggak ketemu di internet teman-teman. Jadi ini gambar yang paling bisa menjelaskan bagaimana si botol-botol minuman berenergi itu bisa dikemas dan tidak lepas dan kemudian disusun sedemikian rupa di rumahnya, baik untuk pagar maupun untuk dinding di beberapa bagian dari rumahnya. Jadi nggak keseluruhan. Kalau nggak salah ada berapa? 3.000 botol yang diperlukan untuk membangun rumah ini. Itu jadi keindahannya sepertinya habis. Oke. Kalau yang berikutnya yang punyanya Kohlhaas terpaksa saya agak keluar dan khusus karena materi ini spesial banget. Maju ke depan, tinggi dan sepertinya melawan gravitasi, tapi secara struktural ini datanya, ini desain konsepnya. Ada pemikiran piramid, tapi kemudian dipotong dan diambil. Nanti kita akan banyak eksplor, terutama harusnya nanti di PA1 sudah mulai bagaimana olah bentuk. Baca buku Adri Kacing yang Introduction to Architect, itu ada beberapa bagian yang disebut untuk mengolah bentuk, transformasi bentuknya. Ada yang dipotong, ada
subtraktif, ada aktivitif, ada yang dikurangi Jawa, ada yang ditambahkan. Ini yang di Jawa, intinya piramid, kemudian dipotong, diambil gitu. Oke, masalahnya ini kaitannya dengan ada earthquake-nya juga, kemudian kondisi tanahnya, dan high settlement risk, apalagi dengan bentuk seperti itu, sehingga dia perlu cantilever overhang yang sangat spesial. Ini sistem strukturnya, dia pakai rigid frame. Seperti tadi kalau punyanya Missouri yang WTC itu kan juga pakai frame baja. Tapi di sini sudah lebih advance, di model di rigid. Kemudian itu yang ekstral ya, bagian selubung bangunannya, modelnya seperti ini. Bandingkan yang tadi yang di Missouri tadi juga seperti itu juga, jadi pakai rigid baja, ada lapisan-lapisannya, ada di bagian dalam juga masih pakai beton, dan beamnya ada kolomnya segala macam, dan ada perkuatan menggunakan baja. Ini rigid frame-nya seperti ini, jadi ada perkuatan, ada layer pertama sampai layer ketiga untuk membuat si bangunan itu bisa kokoh berdiri, tapi pada saat bersamaan juga punya nilai estetik, punya keindahan tersendiri. Perkenalan aja ini beberapa detailnya, pertemuan yang cukup rumit penggunaan baja, tapi di sini saya tidak ingin memperdalam perkara koneksinya segala macam, karena nanti itu akan menjadi jatah di mata kuliah struktur dan konstruksi, terutama struktur konstruksi yang advance, karena penggunaan baja dan beberapa detail-detail. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa baja sebagai struktural itu bisa sangat indah ketika ditempatkan secara tepat, dan sebuah bangunan yang cukup kontroversi bentuknya itu ditunjang oleh struktur yang cukup rumit, sehingga bangunan yang baik wujud besarnya maupun detailnya itu bisa dikatakan cukup indah, punya nilai estetik tersendiri karena strukturnya. Jadi tidak hanya di bagian luar yang diselubung pakai baja, tapi di bagian dalam juga diperhitungkan supaya itu kembali lagi bangunan itu bisa kokoh. Dan ini kolomnya pakai konkrit, tetap pakai beton, masih pakai beton. Ini untuk struktur penunjangnya di bagian dalam, dan ada beberapa core itu adalah inti bangunan. Biasanya menggunakan struktur beton bertulang. Tahapan konstruksinya jadi cukup rumit. Beberapa metode membangun hangingnya ini, tapi kemudian lebih ke caranya seperti ini. Seperti sekuensinya, tahap pertama, tahap kedua, dan kemudian disambung tahap ketiga. Ini tentang fondasi dan segala macam. File ini nanti akan saya share di WhatsApp, jadi kalian bisa baca-baca dulu. Bukan untuk untuk paham struktural sekarang, bukan, tapi bagaimana sebuah keindahan bangunan yang cukup kontroversi dan rumit tersebut juga ditunjang oleh struktur yang cukup rumit, dan pada saat bersamaan struktur ini juga mempunyai nilai estetik tersendiri. Ini pembebanan di bagian cantilever seperti apa diperhitungkan sampai ke detailnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini kan semua tokoh sudah saya sampaikan.
Mungkin ada pertanyaan di sini sebelum saya masuk ke bagian berikutnya. Ada pertanyaan? Mantap. Oke, mantap. Nah, kira. Jadi yang kalian bisa memahami bahwa sebuah keindahan bangunan itu tidak hanya ditunjang dari bentuknya, bentuk semata dalam pengertian wujud bentuk bangunannya saja, tapi juga bisa ditunjang justru dari sisi yang kekokohannya, dari sisi firmitasnya. Jadi firmitas dan Venustas itu sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi indah dengan tetap memperhitungkan fungsi bangunan. Kurang lebih seperti itu. Oke, tentang fungsi bangunan, untuk mengantar ke tugas berikutnya, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi. Di tugas ini sudah ya, fungsi bangunannya apa dan segala macam. Tapi kemudian tolong diperdalam lagi. Contoh apa tadi? Rumah tinggal. Oke lah, rumah tinggal itu apa sih? Rumah tinggal kan ya fungsinya ya tempat beristirahat. Aktivitas apa yang terjadi di rumah tinggal? Ada tidur, ada makan, ada di dapur, ada buang air dan segala macam. Tapi yang kemudian perlu dicek lebih lanjut adalah sebenarnya dimensi yang diperlukan itu apa sih? Dimensi sebuah tempat tidur itu berapa kali berapa sih? Itu yang kemudian kalian coba cek lebih lanjut, sehingga dari kegunaan tadi itu sebenarnya punya keterkaitan terhadap standar tertentu. Saya beri contoh halaman berapa ini tadi? Oke, halaman 6. Ini buku ini cukup tebal, jadi sekitar 1297. Tapi tidak perlu dibaca semuanya. Apain juga dibaca semuanya. Tapi kalian coba lihat. Nanti ini juga sebenarnya kaitannya juga dengan PA1 sih. Seberapa lebar sih bahu kita. Kemudian kursi, ini yang selalu saya kasih contoh. Kursi ini untuk beberapa orang mungkin tidak nyaman. Untuk dia, terus kemudian ada posisi yang ada yang tingginya, mohon maaf, ada yang tingginya di bawah 150, nggak ada ya, masih aman. Kalau tingginya di bawah kurang dari 150 itu biasanya nggak nyaman duduk di sini. Kenapa? Kakinya gantung. Atau ada yang bobotnya lebih dari 100 kilo, belum ya? 80-an, 90. Kalau lebih dari 100 kilo, pernah soalnya ada mahasiswa yang di semester awal udah 100 kilo, nggak nyaman banget di sini. Karena satu, dia takut jatuh bobotnya. Kemudian biasanya punya badan yang cukup lebar. Efeknya tempat duduk ini itu kan hanya sekitar biasanya 40 sampai 50. Itu beberapa orang nggak nyaman. Kalau rata-rata saya lihat di sini cukup nyaman. Itu yang sebenarnya yang dijelaskan di buku ini, Time Saver ini. Kemudian kaitannya dengan aktivitas manusia. Ketika belajar, beberapa ini sebenarnya meja atau meja gambar atau hanya meja tulis. Meja gambar untuk ukuran kira-kira kertas berapa? Kalian setuju di sini kan? PA1 di sini kan? Oke. Pakai kertas A3. A3 apa A2? A3. Cukup nggak? Ketika ukurannya naik, maka akan berbeda lagi. Kemudian ininya sudah nyaman sudah? A3. Iya kok, yang itu karena ganjalnya. Itu yang dibahas di materi ini, di buku Time Saver ini. Jadi
fungsi bangunan tadi itu sebenarnya kemudian melihat lebih dalam lagi. Ada aktivitas apa yang terjadi di tiap ruangan di fungsi bangunan tersebut. Lalu kaitannya yang selalu saya beri contoh itu adalah living, saya kebut ke dapur, dining room, dining area. Ini untuk bedroom, silakan kalian bandingkan nanti tempat tidur kalian dengan standar ini. Tempat tidur kalian itu sesuai standar enggak? Nah, itu yang akan coba kita bahas di minggu depan, dalam pengertian fungsi bangunan ternyata tidak hanya sekedar fungsinya museum, fungsinya rumah tinggal, selesai. Tapi bagaimana kemudian di ruangan-ruangan di dalamnya, apakah ruangan-ruangan di dalam tersebut punya kesesuaian dengan standar? Kenapa perlu ada standar? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau tadi ada kita di awal tadi membahas bahwa Venustas juga tentang kenyamanan, maka juga akan mempengaruhi kenyamanan ketika melakukan aktivitas. Ukuran-ukuran seperti ini, para ibu-ibu yang memasak itu kan kadang kitchen setnya apakah kitchen set yang tepat untuk ukuran si ibu itu atau tidak tepat atau perlu custom khusus. Jadi standar ini hanya sebagai panduan ketika melakukan aktivitas di sebuah ruangan. Tugas kalian nanti di tugas berikutnya, kalian coba cek di masing-masing fungsi bangunan, kemudian buka buku time saver sesuai dengan kelompoknya. Jadi buku ini mengkelompokkan fungsi bangunan sesuai dengan fungsinya. Jadi tadi tempat tinggal, baik itu rumah dan segala macam, sampai ke ada panti jompo, senior citizen center. Kemudian ada sekolah juga, dikelompokkan dengan sekolah, baik sekolah yang untuk sekolah playgroup, khusus children center, sampai ke college university. Kalian coba lihat cultural, di beberapa tugas kalian itu memunculkan kasusnya tentang museum. Jadi silakan dicek museum itu sesuai enggak dengan ini. Jadi kalian hanya membandingkan. Ketika tidak sesuai, silakan kalian curiga, ini kenapa dia kok tidak sesuai? Apakah harus dapat ukuran ruangnya? Saya pikir tidak perlu sedetil itu, tapi kalian bisa melihat, katakanlah si Shoban itu kan ada yang museum drawing gitu kan, museum drawing, silakan dicek kelengkapan museum drawing, apakah dia mempunyai kelengkapan yang seperti diatur oleh atau yang disampaikan di buku ini. Silakan dibandingkan saja. Kurang lebih seperti itu untuk tugas berikutnya, supaya kita memperdalam lagi sebenarnya fungsi bangunan itu seperti apa sih. Tidak hanya selesai sekolah, tidak hanya selesai rumah, tidak hanya selesai museum saja, tapi kemudian di dalam fungsi tersebut ada ruang-ruang apa aja, dan bagaimana ruang-ruang tersebut terkait dengan standarnya. Nanti kita ceknya dalam pengertian gini, apakah si arsitek mengikuti standar? Kalau tidak mengikuti standar, ada apa? Pertanyaannya seperti itu. Bukan berarti si arsiteknya salah, enggak. Pasti punya alasan-alasan tersendiri. Itu yang kita coba eksplor. Oke, begitu kurang lebih. Silakan kalian bertanya, apa diskusi kalau ada hal-hal yang disampaikan. Suara tone saya memang tone yang banyak teman-teman bilang itu tone storyteller. Jadi kalau Anda ngantuk itu tidak kaget.
Itu kenapa saya sampai sekarang itu masih puyeng ketika bikin YouTube channel gitu. Saya dengerin aja ngantuk, gimana harus gimana caranya itu masukkan sampai sekarang. Dan itu kenapa selalu ada kopi. Tadi pagi nggak sempet bikin kopi, mampir sebentar di Indomaret, lumayan lah, espresso. Jadi ada pertanyaan? Yap. Yang belakang dulu. Kita masuknya nggak usah detail seperti itu. Jadi judul kasusnya adalah perpustakaan. Jadi masuk itu di bawah kalian dirimu atau kelompok bisa cari perpustakaan masuk yang mana. Kemudian ketika ada museum, kenapa ada museum, itu yang kemudian dipertanyakan. Ada gini. Standar ini memang berlaku general, tapi di beberapa kasus ada keperluan tambahan. Contoh, kenapa ada tadi contoh kasus tadi? Kenapa ada museum di dalam perpustakaan? Si museum ini menjadi penunjang dari perpustakaan. Ada aktivitas apa? Si project ini atau bangunan ini melayani atau mengakomodasi kegiatan yang seperti apa, untuk siapa, penggunanya siapa. Contoh di UI itu ada perpustakaan UI, perpustakaan pusat UI. Di situ ada spot dulu sih sebelum pandemi itu ada spot kafe, ada restoran, ada Starbucks, ada restoran Korea dan segala macam. Saya kebetulan pernah ke sana kemudian ditraktir, jadi lumayan lah. Di situ kenapa ada itu, padahal judulnya perpustakaan. Ternyata komersial area ini dibuat memang untuk mengakomodasi kebutuhan siswa ketika untuk mengerjakan tugas, untuk berkumpul dan berdiskusi. Di sebelahnya ada spot kayak sekarang judulnya co-working space itu, ruang diskusi. Jadi support untuk ke situ. Gitu. Ada beberapa gitu. Itu yang kita akan cek gitu. Kenapa di perpustakaan kok tiba-tiba ada museum? Kebutuhannya apa? Kalau yang sependek pengetahuan saya yang sekilas dari yang punya Shoban yang drawing museum itu kan tidak hanya drawing museum, tapi di bawah itu kan ada komersial area, lebih ke galeri dan segala macam ada. Kemudian ada tempat untuk kayak transaksi, diskusi dan segala macam. Kenapa seperti itu? Nanti kalian akan mengetahui bahwa di dalam sebuah proyek arsitektur tadi kaitannya dengan kegunaan tadi, ternyata tidak hanya satu fungsi, tapi ada fungsi turunannya. Dan fungsi turunan ini support untuk fungsi utama. Ya. Ini halaman. Ini daftar pustaka. Daftar isi. Daftar pustaka, konten. Saya pikir angka-angka yang di bawahnya. Kalau ini beda, ini angka. Ini 6 inch segala macam. Silakan dicek aja dimensinya. Umur sekian, tinggi sekian, kurang lebih gitu. Yap. Ini file ini ada di Google Drive, di referensi sudah ada. Jadi referensi selama 1 semester ini saya taruh Google Drive. Silakan dibongkar, silakan di-download. Tinggal nanti materi yang ini seperti biasa YouTube channel, tapi materinya juga akan saya unggah, dan yang ini saya unggah di upload. Ya. Yuk,
Jadi referensi selama 1 semester itu sudah ada semua. Silakan. Ya, dijelaskan kenapa ada fungsi apa aja di situ untuk mewadai aktivitas dan kenapa kok itu digabung. Jadi standar ini memang standar yang cukup lama, tahun berapa ya? Saya lupa. Kita cek sama-sama. Tahunnya tahun 83 dan perkembangannya luar biasa. Bahkan sekarang karyanya Bjarke itu dia menggabungkan antara sebuah pabrik pengolahan sampah dengan taman bermain, terutama taman bermain untuk ski. Jadi ketika musim dingin jadi tempat ski, ketika musim panas tempat hiking. Bingung ya? Pabrik ketemu taman bermain, dua-duanya jalan. Nggak ada di standar ini, nggak ada. Jadi itu justru kreativitas si arsitek, menggabungkan dua fungsi yang berbeda. Kenapa? Ada kebutuhan satu dan kemungkinan bentuknya. Kapan deh nanti saya bongkar biar kita bahas khusus. Itu seru banget. Itu orang arsitek yang cukup ternama di belakangan ini dan bagus banget beberapa karya. Ya, justru itu yang gabungan itu yang jadi menarik. Kenapa kok digabung? Ada apa? Kaitannya nanti kalian bisa ngecek dia lokasinya di mana, ada kebutuhan apa dari lokasi itu. Satu. Ke situ dulu, bentar ya. Untuk mencari jurnal masing-masing bangunan itu di mana ya? Google. Saya juga nyari ini nyari Google. Asdeli atau Dyson itu standar. Asdeli itu untuk bangunan dan ada beberapa paper yang mendukung. Saya sekarang kalau puyeng mainnya bukan Google, ChatGPT. Udah enggak kadang kalau Google kita mesti baca lagi kan. Kalau ChatGPT ketemu, oke, keywordnya apa, baru nanti masuk ke Google. Kalau blank sama sekali saya masuk ke ChatGPT dulu. Enggak apa-apa, wajar kok. Kalau gini kayak punya e-booknya dan ini scan ya, jadi nggak bisa dikatakan e-book, ini scan, hasil scan. Tapi kalau benar-benar e-book dan ratusan halaman, saya nggak mungkin baca, masuk ke PDF.ai. Buku ini bicara apa sih? Inti dari buku ini keluar 25 kata, 100 kata, lumayan. Teknologi sudah sangat membantu. Jadi saya tidak mungkin membaca semuanya, tapi dari buku ini intinya apa, dan saya ingin dapat informasi apa. Di belakang, di belakang. Dia absen di belakang. Ya. Googling, saya nggak sanggup. Sekarang AI banyak banget. Tergantung keperluannya apa. Saya juga nggak hafal. Saya nggak hafal. Satu persatu nggak hafal. Jujur saya juga baru mulai di semester ini. Saya memanfaatkan AI yang membantu. Ya. Oke. Yap. Ya, sebentar. Tidak hanya tentang keindahan, ya, benar. Jadi gini,
sebenarnya yang menarik dari teorinya Vitruvius ini, meskipun bukan Vitruvius yang mengungkapkan, kita tidak bisa memisahkan. Kemarin kan ada ketika pertemuan di awal, mana yang mau diutamakan, firmitas kah, utilitas kah, atau venustas kah? Ketika membahas, kita sudah mulai masuk ke dalam ini, kita tidak bisa memotong benar gitu, rapi. Oke, ini bagian part venustas saja. Oh, ini bagian kekokohan saja. Ternyata dari contoh tadi terjelas bahwa kekuatan dari venustas itu punya sisi yang berimpit atau sisi yang seperti mata uang gitu. Ketika masuk yang tadi estetik, pembahasannya juga mungkin nanti di kapan hari, pembahasannya bagaimana venustas itu punya kaitannya dengan fungsi, kenyamanan orang beraktivitas. Ini pertanyaannya menjadi besar. Yang disebut beauty itu apa sih? What the meaning of beauty? Indah. Indah itu apa indikatornya? Permasalahan di situ. Apakah indahnya dia dengan indahnya dia sama? Apa yang membedakan? Okay. Memori kita, background kita, persepsi kita tentang sesuatu hal. Sama juga ketika kenyamanan. Mungkin dirimu nyaman di pojokan sana. Saya juga ketika mahasiswa senangnya di pojokan gini. Tapi ada beberapa yang senangnya di depan karena lebih dekat dari segala macam. Bahkan sampai kepemilihan tempat duduk di kelas itu juga kaitannya juga dengan ini kan, preferensi sesuatu hal yang estetik. Kalian mungkin nggak sadar ya, sudut pandang manusia seberapa macam. Ada yang saya nyaman di belakang karena saya bisa bebas bereksplorasi, nyatet apapun dan segala macam sambil memperhatikan lingkungan. Itu yang terjadi ketika saya kuliah dulu. Saya senangnya di pojokan sambil memperhatikan dosen, sambil iseng lihat teman-teman prosesnya seperti apa. Karena saya tipenya tipe observer, jadi lebih mengamati. Itu kaitannya juga dengan estetik. Memilih tempat duduk itu tidak hanya tentang fungsional, tapi juga kenyamanan. Kenyamanan ketika beraktivitas. Kembali lagi, yang disebut beauty itu apa? Keindahan melakukan aktivitas, keindahan terkait dengan preferensi diri. Ya, ini panjang ceritanya. Kalau bicara beauty nanti ada satu part khusus gitu, estetik. Dan itu bahasan filsafat. Pertanyaan tadi apa yang disebut indah? Indahnya dia dengan indahnya yang lain itu berbeda. Apakah karena gender? Enggak juga. Kenapa dia suka warna yang cenderung gelap? Kenapa dia suka warna yang cenderung merah? Kenapa saya suka yang hitam-hitam? Malas mikir saya itu sebenarnya. Buka lemari, apa ya karena kelamaan hitam aja. Pada saat mahasiswa dulu semua baju saya itu birunya biru jeans kayak gini. Malas mikir saya memilih itu. Kayak gitu ya. Beauty-nya jadi tiap orang berbeda karena ada tujuan dan segala macam. Kaitannya juga dengan kebutuhan. Ya, tidak menjawab makin bikin puyeng, ya. Ya, lanjut silakan. Itu saya katakan tadi bahwa architectural design itu tidak bisa dipotong-potong secara tegas. Dia udah jawab. Oke. Dia tidak bisa memotong-potong karena semua akan berkait. Semua akan berkait. Saya hanya mencontohkan di slide ini yang ekstrim. Gak apa-apa, biar. Oh, ada maknya. Ternyata dia tahu siapa itu. Ini contoh yang ekstrim. Ketika di potongan utilitas dan kekuatan, kekokohan, munculnya harga.
Tidak ini munculnya sculpture. Jadi ketika arsitektural, ya ketiganya mesti masuk. Itu kenapa teori Vitruvius digunakan sampai sekarang. Teori Vitruvius itu dimunculkan masa-masa Renaissance abad 14, 15 sampai 16. Si Vitruviusnya sendiri menulisnya ketika abad 1. Kemudian naskahnya diinterpretasi oleh Alberti gitu. Kurang lebih nggak bisa kita itu rumitnya dan uniknya dunia arsitektur. Semua blend. Bahkan ada kalau kalian googling atau di beberapa YouTube channel, arsitektur ilmu yang tanda kutip banci. Sipilnya ada, artnya ada. Minggu lalu saya juga pernah menyampaikan ada beberapa universitas atau beberapa pendidikan arsitektur yang masuknya ke art, bukan masuknya ke teknik. Bahkan sebagian besar di dunia itu masuknya ke art, bukan ke teknik. Arsitektur itu dua-duanya harus masuk. Kenapa ini? Dan satu yang penting adalah kegunaan. Karena manusia masuk di dalam. Tugasnya arsitektur itu kan mewadahi aktivitas manusia. Ada usulan waktu itu tugas akhir rumah sakit hewan. Nggak laku selama 4 tahun itu dia kuliah nggak laku. Kenapa? Yang diwadahi hewan bukan manusia. Oh, yang perilakunya perilaku hewan. Iya, ada dokternya, iya benar. Tapi hewan yang kan. Atau minggu lalu juga saya sampaikan ada usulan tugas akhir bikin SLB khusus tunanetra. Hemistasnya bukan lagi visual, tapi panca indera yang lain, pendengaran, perasaan. Bubar kuliahnya dia selama 4 tahun kurang itu bubar. Karena kita fokusnya ke penestas. Penestas yang visual, bukan panca indera. Ya. Kita akan eksplor lebih lanjut pelan-pelan. Ini baru sampai kaitan ketiganya, nanti kita fokus ke utilitasnya, ke fungsinya, pelan-pelan nanti ke bentuk dan segala macam. Jadi minggu depan pertanyaan tidak hanya tentang fungsinya, tapi kemudian apakah museum itu mencerminkan isinya, mencerminkan aktivitas di dalamnya, seperti masjidnya si Ridwan Kamil, yang ada yang berubah, ada yang tidak. Mana yang lebih mencerminkan fungsi? Pertanyaan bisa ke arah sana. Ya, ada lagi? Tadi kayaknya ada yang. Silakan. Kalau mau explore lebih lanjut. Tapi saya udah habis. Ya? Udah? Oke. Yuk. Nah, itu seberapa penting kita memilih material untuk biar mendapat pilihan? Pemilihan material, betul. Ada beberapa pertimbangan ketika memilih material. Satu, karakter apa yang ingin dimunculkan. Selalu kalau contohnya tadi Silaban, dia memilih material beton karena keinginan dia supaya bangunan ini tahan lama, satu. Kemudian tidak terlalu ribet dalam pemeliharaannya dibanding kalau dia memilih pakai kayu. Dan ini karena bentangnya lebar dan sifatnya bangunan monumental sehingga dia perlu material yang sangat tahan lama dibandingkan dengan ini tadi PVC. Kenapa dia pilih baja bukan beton sebagai utama ya, yang utama. Tetap ada betonnya sebagai yang utama. Karena tingginya bangunan. Kalau dia pakai beton dicor setengah mati kan. Sehingga dia pakai frame baja ini. Ini tetap yang lantainya dan
tengahnya tetap beton, tapi selubungnya dia pakai baja. Jadi ada pertimbangan struktural, ya pasti. Ada pertimbangan karakter dari material seperti ini. Ridwan Kamil kenapa milih botol? Ini kan karakternya yang diambil. Jika saya mengatakan ini bukan tentang keakraban dengan lingkungan, reuse segala macam. Sisi situ iya, tapi saya lebih melihat Ridwan Kamil itu memilih material yang dia bisa mengekspor, dia keinginan desainnya dia terhadap pencahayaan di dalam ruangan, kemudian ada keunikan munculnya botol-botol ini di bagian luar dan sebagainya. Bisa aja dia hanya memilih kaca, bisa, tapi kan karakternya akan berbeda. Kaca yang diwarna itu kan ada stained glass itu kan, kaca yang diwarna itu juga bisa, tapi karakternya akan berbeda. Itu tentang pemilihan material, maunya apa. Bisa ke struktural, bisa ke keindahan kaitan dengan karakter. Gitu, kurang lebih. Ada lagi? Menarik kalau tadi yang Shoban itu, terutama yang drawing itu seru banget. Detailnya, ampun. Saya sampai bengong. Berapa lama dia ngerjain itu secara konstruksi? Detailnya cukup rumit. Itu kan seperti kertas gambar kita atau seperti maket orang arsitek diletakkan di dalam bangunan. Kenapa beton? Kenapa material batu bata yang kemudian diukir? Karena itu keinginan dia mengeksplor arsitektur yang bisa dilihat di dinding detailnya. Ada lagi? Silakan. Oke. Saya terpaksa minta izin untuk mungkin ada sedikit penyesuaian terhadap perkuliahan kita di sela-sela depan. Materi yang kalian kumpulkan di Google Drive saya akan review tidak di kelas seperti ini, tapi saya bikin video pembelajaran, saya unggah ke YouTube karena minggu depan ini tolong disesuaikan dengan perkuliahan yang di jam 10 sampai setengah 1 nanti. Tolong dikomunikasikan karena di minggu depan kita akan kedatangan alumni angkatan 2013, saudari Siska Florencia. Dia akan bicara atau dia akan menyampaikan pengalaman dia ketika kuliah di sini dan ketika dia bekerja. Jadi saudari Siska ini pernah magang di tempatnya Budi Pradono, kemudian di beberapa studio, dan terakhir dia di Arkonin. Arkonin sebuah biro, bukan hanya biro, sebuah PT cukup besar yang terkenal di Indonesia, dan dia masuk khusus di divisi yang sengaja dibuat oleh Arkonin menyambut maraknya sayembara. Dia masuk di divisi konseptual, dan beberapa alumni kita juga masuk di situ. Ada dua, Siska dan Hilman masuk di divisi konsep, kemudian di sarana prasarana ada rekannya, dan ada dia yang di lapangan ada satu. Dia akan sharing di tanggal 5 jam 10 sampai jam 12.30 kurang lebih. Tapi kita akan start mungkin setengah 10 masuk di atas, kemudian kita akan siapkan segala macamnya, bicara tentang itu. Dan dia pulang, si saudari Siska ini pulang karena dia resign dari Arkonin minggu lalu, sudah perpisahan, dan mempersiapkan diri untuk studi lanjut di University of Washington, US. Jadi silahkan kalian manfaatkan untuk tanya-tanya. Itu kenapa judulnya menyusur jejak masa lalu. Dia akan cerita apa yang terjadi ketika dia perkuliahan, kemudian bekerja di beberapa biro, dan
kenapa dia memilih sekolah di US. Saya sengaja membajaknya dia karena dia, Pak saya izin pulang. Ada beberapa alumni yang sampai detik ini masih kontak-kontakan dengan saya dan selalu ngabari perkembangannya. Buat saya itu kebahagiaan tersendiri. Ketika dia mengabari saya, Pak pulang Pak untuk siap-siap berangkat ke Seattle. Oke, bisa enggak sharing pengalaman ke adik-adikmu? Oh ya, mau banget. Ya senang banget dan itu terjadilah kuliah kampus. Silakan disesuaikan dengan jadwal perkuliahan, kayaknya ada MKDU ya. Jadi tolong kalau bisa digeser atau dinegosiasikan jamnya, pindah ke pagi atau gimana, silakan dicoba diatur dengan si dosennya. Karena siang kita akan bertemu. Kampus Indralaya juga saya minta untuk hadir khusus untuk mata kuliah pengantar arsitektur di tempat rekan. Kenapa agak siang? Karena alasannya itu teman-teman yang dari Indralaya supaya bisa juga hadir dan kita ngobrol. Oke, pertanyaan silakan di sini. Jadi mungkin ada nanti di grup saya akan minta beberapa bantuan dari kalian untuk membantu menyusun tempat di atas. Jadi rumahnya cowok-cowok. Kurang lebih itu yang akan terjadi di minggu depan. Ya kalau ada ini agenda tambahan ya. Jadi di luar apa yang kita rencanakan. Kebetulan saudari Siska ini datang itu kalau nggak salah tanggal 4 malam, tanggal 5 dia kosong, baru berangkat ke Seattle sekitar tanggal 12-13. Jadi kita punya waktu untuk kalau ada alumni yang datang dan bersedia dan cocok materinya, biasanya saya akan baca dan kita akan sharing. Oke, mana yang siap. Enggak, pagi enggak ada. Jadi tugas yang keempat tadi yang fungsional silakan kirim aja. Nanti saya akan review secara mandiri. Saya sendiri saya buat review, saya buat YouTube-nya. Nah, seperti yang pertemuan kemarin itu, saya buat YouTube-nya, saya jelaskan seperti ini tadi, ada sedikit review dan segala macam. Jadi minggu depan fokus ke sini aja. Tapi tugas tetap jalan, gitu loh, ya. Review tetap jalan. Bikin masalah soalnya. Gitu kan, reviewnya tetap jalan, kuliah tetap ada lain. Ya, gitu. Jelas? Oke. Terima kasih. 57 menit.